Indonesia Lawyers Club malam ini kembali hadir dengan tema mengagetkan, vonis mati Sambo dan penjara 20 tahun PJ. Keberanian hakim. Pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Tidak ada berita yang lebih ramai, lebih mengagetkan dibanding vonis hakim terhadap Sambo dan istrinya PJ atau Putri Chandrawati. Sebab Sambo yang semula dituntut seumur hidup oleh jaksa dan banyak orang yang kecewa dan bahkan menghujat tuntutan jaksa. Apalagi istrinya PC dituntut cuma 8 tahun. Itu juga bikin orang publik ribut dan mengkritik jaksa. Dan bahkan merasa tidak ada harapan dari hakim bahwa mereka akan mendapat imbangan. Karena biasanya vonis hakim itu di bawah tuntutan jaksa. Tapi luar biasa dan mengherankan serta mengagetkan. Karena ternyata hakim memvonis mati Sambo dan 20 tahun penjara untuk PC atau Putri. Dan masih hari ini dikagetkan lagi karena yang eksekutor yang mengeksekusi Brigadir Yosua yaitu Eliezer itu justru divonis cuma 1,5 tahun penjara dengan alasan dia adalah justice kolaborator. Walaupun dia sebelumnya dituntut lebih tinggi dari yang lain, dituntut 12 tahun penjara. Dan tentu saja ini juga hari ini menjadi drama di pengadilan seperti juga kemarin drama untuk Sambo dan istrinya. Pemirsa, dari awal kasus ini penuh dengan drama. Dari peristiwanya terjadi, kemudian beritanya meledak bahwa ada polisi bintang 2 Kadif Propam menembak atau ikut jadi tersangka dalam kasus penembakan Yosua. Dan ini tentu saja pertama kali terjadi. Dan kemudian diikuti drama-drama berikutnya. Karena ada pengakuan-pengakuan atau skenario yang berubah-ubah. Awalnya skenarionya atau cerita yang dikarang adalah bahwa si Yosua melecehkan Putri Chandrawati. Karena itu Brigadir Eliezer marah dan terjadi tembak-menembak. Tapi kemudian cerita itu berubah lagi. Bahwa terjadi bukan itu, tapi kekerasan seksual di Magelang kalau nggak salah. Dan itu juga berubah lagi terus-menerus. Sehingga berita ini jadi berpanjang-panjang. Kalau nggak salah bulan Agustus tahun lalu sampai sekarang. Dan ada yang bertanya sama saya,
seorang jenderal polisi juga. Ini berapa minggu berita ini hilang. Dia bilang dia dapat dari seorang wartawan senior, 1 minggu, 2 minggu ini udah hilang beritanya. Jadi agak tenang dia. Saya bilang enggak, ini panjang. Karena dramanya begitu banyak, melibatkan tokoh, pertama kali terjadi, dan ceritanya berubah-ubah dan sehingga menjadi berita baru. Dan itu semua memenuhi unsur-unsur untuk diangkat atau layak sebagai berita. Dan karena itulah sampai berbulan-bulan berita ini tidak kunjung hilang. Dan sampai hari ini, sampai vonis terakhir juga drama lagi terjadi. Dan tentu saja berita yang tiap hari disiarkan secara live oleh media TV dan di media lain, baik cetak ataupun radio semua, itu menimbulkan opini publik yang gak tanggung-tanggung. Dan saya kira baru kali ini pula publik ikut campur dalam kasus pidana dalam bentuk opini. Dan karena itu ada pertanyaan ketika Pak Mahfud mengatakan bahwa Menko Polhukam semalam mengatakan bahwa ini keberanian dari hakim, tapi banyak pula pengamat yang menganggap ini bukan keberanian hakim, tapi karena tekanan opini publik. Mari kita uji malam ini, pemirsa, mana yang benar dari ini. Saya mulai dengan Yonatan Baskoro dari tim pengacara keluarga Brigadir Yosua. Silakan. Ya, selamat malam Bang Karni. Selamat malam pemirsa ALC. Jadi sebelum saya masuk ke inti materi, saya ingin menyampaikan dulu bahwasannya apapun hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa itu tidak akan pernah bisa mengembalikan nyawa seorang almarhum Nofriansah Yosua Huta Ya, Barat. tentu. Apalagi ketika kita melihat saat semua pihak dalam hal ini tentu keluarga yang terutama mencari keadilan, bagaimana proses di dalam persidangan yang penuh dinamika seperti apa yang Bang Karni sampaikan, penuh drama, penuh fitnah yang sangat keji kepada almarhum. Bahkan hal tersebut menciptakan kekhawatiran yang luar biasa kepada kami pihak keluarga dalam hal ini. Karena bagaimana bisa ketika kami sudah mempercayakan sepenuhnya kepada jaksa yang mewakili keadilan bagi korban, ketika menyampaikan uraian secara menyeluruh itu sangat baik, bagaimana menggambarkan keterlibatan dan peran serta dari masing-masing terdakwa. Namun yang sempat menjadi polemik luar biasa di tengah masyarakat adalah ketika membacakan tuntutan hukuman terhadap para terdakwa, yang dimana Sambo seumur hidup, PC 8 tahun, Kuat 8 tahun, Ricky Rizal 8 tahun, dan Richard Eliezer 12 tahun. Tentu sampai pada hari ini, 3 hari ke belakang ini, itu menjadi hari yang sangat menentukan bagi keluarga dan tentunya seluruh rakyat Indonesia yang sedang mencari keadilan. Namun hari ini ya, kita lihat ternyata harapan terkait dengan penegakan hukum di Republik kita ini menjadikan kita semua cukup optimis bahwasannya penegakan hukum di Republik ini masih bisa diperbaiki. Jika kita melihat ternyata dalam rasio desidendi majelis hakim memutuskan berdasarkan alasan-alasan yang menurut saya sesuai dengan fakta persidangan, sangat logis, yang dimana dikatakan Ferdy Sambo adalah aktor intelektual, yang kemudian banyak juga yang memberatkan, bahkan tidak ada yang meringankan, itu sudah sesuai. Kemudian bagaimana dengan Putri Chandrawati, yang artinya ketika uraian dan pertimbangan majelis hakim yang disampaikan di dalam persidangan ternyata semua pembelaannya dikesampingkan oleh majelis hakim, tentu kami sudah memprediksi setelah kami melihat vonis Ferdy Sambo, tentu terdakwa-terdakwa yang lain akan mendapatkan hukuman yang lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, kecuali Richard Eliezer. Kami juga memprediksi karena ya nanti saya akan sampai ke sana, tetapi saya akan membahas dulu terkait Ferdy Sambo tadi sudah, kemudian terkait Putri Chandrawati yang ternyata yang selama ini melakukan playing victim, yang seolah-olah menjadi korban,
ternyata disampaikan oleh majelis hakim di dalam putusannya, di dalam uraian dan pertimbangannya, justru merupakan bagian dari skenario yang disampaikan sejak awal dan bahkan terlibat dari perencanaan, tahap eksekusi, kemudian sampai ke tahap perekayasaan, sehingga kami tidak heran terkait dengan vonis 20 tahun terkait dengan Putri Chandrawati. Kemudian juga kami sedikit kaget terkait dengan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap Kuat Maruf dan Ricky Rizal. Kami mengira dari dasar pertimbangan majelis hakim terkait dengan putusan Verdi Sambo, yakni sebagai anggota Polri yang memiliki kewajiban dan kewenangan untuk mengayomi masyarakat justru melakukan perbuatan pidana, ya ini pembunuhan berencana. Dalam hal ini kami mengira Ricky Rizal akan lebih tinggi daripada Kuat Maruf. Namun banyak pertimbangan majelis hakim yang cukup mengejutkan. Salah satunya adalah bagaimana Kuat Maruf yang dinilai tidak sopan di dalam persidangan. Kemudian dalam hal ini kami juga ingin mengomentari terkait dengan vonis yang dijatuhkan kepada Richard Eliezer. Memang dalam hati kecil keluarga itu sangat sulit menerima keadaan anak kesayangan yang sudah tiada dan kemudian ditembak begitu saja oleh teman dekatnya. Tentu dalam hal ini ketika kami mendengar vonis 1,5 tahun, hati nurani kami itu sebetulnya berkelahi. Berkelahi di sini dalam artian harusnya Richard Eliezer ini bisa menghindar atau tidak melakukan penembakan kepada almarhum. Tetapi penting saya sampaikan di sini pada hari ini keluarga juga sudah bersepakat, sudah mengampuni Richard Eliezer dengan kejujuran Richard Eliezer yang mampu membuka tabir ini. Karena menurut kami dan pihak keluarga jika tidak ada Richard Eliezer itu untuk mengungkap fakta ini sepertinya sangat sulit mengingat kita lihat kebesaran seorang Verdi Sambo, kewenangan yang begitu luas. Namun dalam hal ini ya kami tetap menghormati hukum. Ada yang mengatakan bahwasannya res judicata pro veritate habetur, putusan majelis hakim harus dihormati, dihargai, dilaksanakan dan dianggap benar. Sehingga dalam hal ini ternyata hukum di negara kita itu adalah hukum yang hidup. Menurut ahli hukum von Savini, pakar hukum dari Jerman mengatakan hukum itu tidak dibuat sedemikian rupa, bukan product by design. Tetapi hukum itu tumbuh di masyarakat secara diakronik, artinya mengikuti perkembangan waktu, perkembangan zaman, dan bagaimana perkembangan di dalam masyarakat itu sendiri. Saya rasa demikian Bang Karni. Baik, itu tanggapan dari pihak keluarga, pemirsa. Sekarang saya ingin dari Saur Siagian, inisiator tampak tim advokat penegak hukum dan keadilan. Iya. Saya masih ingat 6 bulan yang lalu waktu kita bicara Carniles Club yang temanya yang saya mengatakan halusinasi tembak menembak. Padahal pada saat itu sesungguhnya bahwa skenario Duren 3 itu masih berjalan. Karena tampak atau para advokat yang bergabung dalam tampak itu melaporkan saudara Verdi Sambo tanggal 18 Juli. Jonathan dan kawan-kawan juga pada tanggal yang sama ya ke Baris Krim ya, tanggal 18 Juli. Nanti Eliezer akan mengaku nanti pada 8 Agustus. Saya waktu itu masih, mudah-mudahan Ito Sumardi masih ingat, waktu itu saya berdebat panjang sebelum kita live, Mas sebagai Baris Krim, Anda lebih setuju tembak menembak atau pembunuhan? Jawab dulu saya bilang. Mas Ito bilang sebagai saya itu pembunuhan lebih kuat gitu loh. Sehingga waktu laporan kami Bang Karni ke Propam, kami mengatakan bahwa ini adalah tembak menembak karena saya sebagai advokat. Kalau maksud saya pembunuhan bukan tembak menembak, kalau tembak menembak itu harus diuji. Yang kedua saya masih ingat kursinya pengacaranya Eliezer yang di sini waktu itu mengaku bahwa Eliezer adalah sebagai pahlawan karena membela atasannya. Bang Gayus juga salah satu narasumber. Saya bilang Eliezer itu pembunuh. Karena yang kita laporkan 2 orang ini. Karena dia yang memulai, saya masih ingat ya dialog Bang Gayus nanti bisa ingatin saya. Karena dia yang mengaku menembak. Dan 2 nama inilah kita minta supaya segera dibuat sidang kode etik, dipecat dahulu sebelum persidangan. Saya kira ini bukan, mungkin salah satu atau salah 2 sejarah polisi, etiknya didahulukan
sebelum pidananya. Karena saya bilang begini waktu dialog kita, jangan sampai nanti kemudian 500.000 polisi harus tersandera di kursi terdakwa karena perbuatan daripada Sambo. Dan akhirnya sebelum kasus ini pidananya jalan, kemudian saudara Perdi Sambo kemudian tidak lagi memakai atribut daripada polisi. Saya ingat begitu kita live Bang Karni di hari yang sama, panjang sekali Prof. Mahfud mengatakan bahwa dia mengumpulkan Kompolnas dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Tampak ini lebih layak untuk ditindaklanjuti, bukan soal tembak menembak. Tetapi ini adalah pembunuhan. Dan saya dengar juga pernyataan beliau itu di podcastnya Deddy Corbuzier mengatakan bahwa laporan dari pengacaranya keluarga Sambo dan juga laporan Tampak itu yang menjadi kami dorong untuk ditindaklanjuti. Maksud saya begini, kalau tema kita mengatakan bahwa publik menekankah atau keberanian daripada hakim. Kalau saya mengatakan begini Bang Karni, sebagian kedaulatan itu kan di tangan kita di pasal 1 Undang-Undang Dasar 45. Sebagian kita distribusikan dia dalam legislatif yaitu DPR untuk membuat undang-undang. Sebagian di yudikatif itu kita serahkan kepada hakim. Tetapi tetap yang punya daulat itu ada rakyat. Makanya jawabannya bukan ditekan, bukan publik tapi kemenangan rakyat. Misalnya begini Bang Karni, kalau abang tadi ke persidangan, hampir semua orang menangis, ya Jonathan ya. Dan ada seorang ibu datang dengan bayinya Bang Karni. Bang Saur tahu nggak katanya. Saya 7 hari sholat tahajud katanya. 7 hari sholat tahajud untuk mendoakan supaya Eliezer itu kemudian dihukum seperti ini. Dia nggak disebut angka. Kami berdoa juga kepada kawan-kawan yang terus berjuang. Saya kira ini, saya tidak menyimpulkan ini, mewakili semua. Tetapi bukan ini saja. Ada profesor-profesor, doktor-doktor yang tidak diragukan oleh integritasnya juga berbondong-bondong datang ke pengadilan Bang Karni dengan mengatakan amicus curiae. Dan memberikan pendapatnya, dan mereka ini reputasinya mereka bukan dari salah satu perguruan tinggi, tetapi dari lintas perguruan tinggi. Kemudian nurani keadilannya, nurani daulat rakyatnya berbicara. Kami sebagai advokat, waktu kami kemudian melaporkan ke Mabes, kalau saya mengulangi Bang Karni, waktu kami ditolak, saya katakan kepada petugas, saya tidak ada hubungannya dengan Perdi Sambo, tetapi kalau Yosua bisa mati dengan proses begini, apakah kau juga tidak mungkin mati hak perdatamu atau mungkin karirmu karena kau diancam oleh polisi? Ya terserah saja. Tetapi kepentingan kita saya bilang karena kami sebagai advokat adalah sebagai sumpah kami sebagai advokat harus setia untuk menjalankan hukum dan keadilan. Nah menurut saya Bang Karni, karena emang tujuan kita bernegara bagaimana supaya kesejahteraan dan keadilan inilah sekarang diteriakkan. Mungkin hanya di Hotel Luansa ini. Tetapi dari segi teori fisika Bang Karni, setiap suara yang gelombang yang kita keluarkan nggak akan kembali lagi ke dasar yang memberi. Dia akan bergulir terus. Nah barangkali seperti si ibu yang polos itu dengan bayinya. Karena dia datang dari Banten, kemudian dibangkat dengan bayi. Sholat tahajud, saya tanya tadi Abraham waktu saya podcast sama dia. Apa itu 2 tahajud katanya Bang Karni. Bang Karni nanti ingatin saya jangan sampai salah. Katanya hak tidurnya dikurangi 2/3 untuk berdoa hal-hal yang sangat serius. Barangkali dia nggak berbicara hukum. Tetapi yang dimiliki adalah semua yang paling dalam. Nilai yang paling tertinggi. Bagaimana keadilan supaya terdapat yaitu di Jakarta Selatan. Nah oleh karena itu Bang Karni, ini menurut saya adalah campur di sana. Keberanian hakim, tentu dia tidak bisa diintervensi. Tetapi sebagaimana pengakuan Prof. Mahfud itu kemudian bersinergi. Makanya di mana nanti dimulai daripada keadilan, mungkin Prof. Gayus nanti menyempurnakan.
Di setiap kita mulai dari 6 bulan yang lalu Bang Karni, di hatinya Bang Karni nggak selesai-selesai. Tetapi saya bukan hakim Bang Karni. Saya hanyalah advokat independen, tidak punya kemewahan memegang palu. Kemudian di sidang pengadilan tidak punya kemewahan seperti Jonathan dapat kemudian surat kuasa dari keluarga. Tetapi saya sebagai advokat, saya wajib kemudian menegakkan hukum dan keadilan, kecuali sumpah saya kemudian main-main. Nah oleh karena itu yang menurut saya adalah semua kemudian ini berbicara, bukan hanya tadi siang yang terakhir, tetapi mulai 6 bulan yang lalu, kemudian suara keadilan itu kemudian bergelombang, bersinergis dia, itulah yang kita lihat putusan hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu tadi siang. Nah oleh karena itu menurut saya adalah bahwa ini memang keberanian hakim, pasti moralnya dia kemudian diungkapkan, kemudian tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab Bang Karni, saya selalu berkatakan andaikan pers tidak ada. Apakah ini terbongkar? Betul nggak Jonathan? Betul nggak Prof? Andaikan Bang Gayus nggak diundang, Bang Luhut nggak ikut amicus curiae. Saya baca di amicus curiae bangga juga. Ketua kami Bang Luhut sama Ibu Profesor Rosa juga ikut. Ini kan bukan seperti kami melapor. Tetapi inilah menurut saya bersinergis, menggunakan hak keadilannya, nurani keadilannya, menjaga sebagai negara hukum, sehingga putusan yang tadi kita dapatkan, bahasnya Bang Karni adalah keberanian hakim, tetapi sekaligus yang terjadi adalah kecintaan daripada publik untuk menjaga sebagai pemilik daulat rakyat dan juga pemilik sebagai negara hukum, itulah yang terjadi. Jadi kemenangan rakyat, kemenangan kita sebagai negara hukum, dan apresiasi kepada hakim dan juga kepada Bang Karni terus bersuara. Itu menurut saya Bang Karni. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat pendapat Bung Saur ini sama dengan Profesor Mahfud semalam. Kita lihat Pak Mahfud, videonya. Anda puji itu, hebat Pak Mahfud itu bisa menyelamatkan pengadilan. Itu akan jadi presiden, semua hakim akan minta penyelamatan lewat Mahfud MD yang adalah Menko Polhukam. Kan ngaco itu namanya. Apapun yang diucapkan Pak Mahfud, oh itu bagus, udah betul. Ini Pak Sambo ini belum final, dia masih punya kesempatan untuk banding segala macam. Hakim ke depan dia akan pakai prinsip presiden. Saya ingin nanggapi gini Pak, pemerintah tuh boleh nanggapi putusan pengadilan. Yang tidak boleh intervensi mempengaruhi rencana putusannya. Presiden Anda itu, Pak SBY itu sering ngomentari pengadilan, muji-muji saya dulu. Ini gini loh, waktu saya mutus tuh Pak SBY pidato, itu putusan MK itu bagus, bisa memecah kebuntuan. Itu Pak SBY pidato terbuka di TV. Presiden Anda begitu. Bukan soal presiden siapa itu. Enggak, itu boleh, tidak Ya ada di betul, hukum mana. tetapi- Hukum mana yang melarang orang berkomentar? Bukan soal hukum, etikanya Wah. Anda tidak boleh ucapkan Oh, sesuatu. kalau etika Karena itu hukumnya urusan belum final. hati. Masih ada tingkatan banding Oh, segala macam. lebih. Itu akan mempengaruhi cara hakim memutuskan nanti itu. Iya, Anda itu seakan-akan selalu membuat dalil agar orang percaya itu salah secara hukum. Loh, apa yang Anda ucapkan tadi itu akan Salah, itu mempengaruhi. hanya Anda merasa Ada- benar sendiri. Yes, tapi itu ada di dalam benak publik. Bahwa hakim itu hanya bagus kalau diasuh oleh Mahfud MD. Itu buruknya di situ. Wah, itu kan Anda saja yang begitu. Baik, saya kembali ke Bung Saur tadi. Pertanyaan saya, apakah perkara ini akan berakhir seperti ini tanpa kita membangkitkan opini publik? Saya masih ingat kalau nggak salah Bang Karni ngingatin kalau ada satu berita dalam sebulan. Kemudian tidak bisa direm, nggak akan bisa direm lagi. Saya kira jawaban saya juga hal yang sama. Kalau ini masih proses, saya pikir sikap yang sama juga. Kalau Bang Karni juga, kawan-kawan pers juga berhenti. Bang Gayus juga nggak mau lagi bersuara. Bang Luhut juga kemudian tidak juga mengambil perannya. Saya pikir bisa juga ini kemudian berlaku. Saya kan yang nggak nyaman Bang Karni begini, ketika hukuman mati itu kemudian dikaitkan misalnya
PGI. Karena ini sedikit menurut saya Bang Karni juga, karena menyangkut juga lembaga, soal yang kita percaya katanya melampaui peranannya sebagai hakim. Saya harus katakan Bang Karni, saya nggak tahu Bang Luhut atau Prof Gayus nanti berikan, salah satu yang khas dalam produk atau putusan daripada hakim-hakim kita atau hakim Indonesia, ira-iranya itu berjudul demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau ingatkan kita semua, ada aspek spiritual sekalipun kita angkat dari sila Pancasila, sila pertama. Tetapi sila pertama itu juga buah daripada karena karakteristik orang Indonesia adalah orang yang berkeyakinan. Bagaimana 3 hakim itu dengan segala keyakinan dan menjalankan fungsi tadi itu. Karena di kitab suci juga Bang Karni ada mengatakan negara yang sah itu juga adalah negara yang diberkati Tuhan. Bagaimana saya tahu Bang Gayus pernah memberikan hukuman mati. Seakan-akan dia mencabut nyawa orang lain. Bang Karni, yang mencabut nyawanya Perdi Sambo itu Perdi Sambo sendiri. Saya buktikan karena ada tuduhan begini. Ada 5 orang didakwa, yaitu pasal 340, perencanaan hukuman mati Bang Karni, yang hanya 1 dihukum mati. Lihat mereka sebelum memberikan kesaksian, apa sumpah mereka sebagai saksi Bang Karni. Jadi ada kitab suci di tangan kanan atau tangan kiri Bang? Kanan. Apa janjinya? Demi Allah saya bersumpah mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Kalau di Alkitab itu katakan begini Bang Karni, katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Itu sering Hakim Bismar Siregar mengatakan. Bagaimana bukan sekali dia bersaksi Bang Karni, setiap dia bersaksi, dia wajib bersumpah. Mengatakan ya di atas ya, mengatakan sejujurnya. Kemudian koma, tidak lain daripada sejujurnya. Makanya hakim ketika memutuskan setelah konstruksi pasal unsurnya, kemudian menimbang Bang Karni. Menimbang kau ngomong begini. Menimbang kau ngomong begini. Tidak ada di situ, saya benci kamu, tidak ada. Menimbang kelakuanmu. Orang dibilang yang sebenarnya tidak lain sebenarnya. Ternyata putusan hakim ketika pertama katanya ada pelecehan seksual dan upaya pembunuhan waktu Duren 3. Bohong itu Bang Karni. Rekayasa yang tidak berhenti di sana. Dia bilang Bang Karni ditingkatkan frekuensinya jadi pemerkosaan. Hakim bilang tidak ada, menimbang itu tidak ada. Ketok Bang Karni lihat Bang Karni, tok. Hukuman mati. Jadi bukan si hakimnya membuat dihukum mati perilakunya. Nah Eliezer misalnya Bang Karni. Karena dia berlaku jujur, konstruksi pasalnya sama 340, ancamannya sama, tetapi dihukum dia adalah 1,5 tahun. Kenapa Bang Karni? Dia datang menyembah bersilah dia, dengan tulus dia minta maaf. Hakim mengatakan menimbang. Karena juga keluarga memahami, dan dia sudah mengaku dengan jujur-jujur, yang 1 hukuman mati, yang 1,5 tahun. Nah, yang mana Bang Karni? Hakim adil, artinya tidak bisa kita cap dia mencabut nyawanya atau hukuman mati, tetapi karena perilakunya dan diberi kesempatan. Nanti Bang Gayu saya masih ingat tuh, kalau saya nanti yang berbicara, nanti original dari dia. Artinya dia diberi kesempatan untuk mengatakan yang sejujurnya atau tidak lain yang sejujurnya tidak jujur. Konsekuensinya Bang Karni ya masuk konstruksi 340 yang maksimal. Dia bilang kalau bacaannya Bang Gayus nanti bilang mati gitu loh. Nah sekarang kita tuduh ini sepertinya hakim mencabut nyawa seseorang itu tidak bagian daripada manusia. Saya pikir bagaimana doanya si Eliezer Bang Karni yang dia pergi ke toilet. Doa kepada Tuhan siapa ini? Alkitab, kitab suci siapa yang ada di pengadilan itu?
Apa kita bilang itu bukan kitab suci yang saya baca pada hari Minggu. Nah oleh karena itu maksud saya bahwa hakim ini adalah diberkati Tuhan karena memang negara yang sah itu diberkati Tuhan. Kasihkan bagian daripada raja, maksudnya adalah pemerintah, tetapi bagian Tuhan adalah bagian Tuhan. Jangan kita campur-campurin, akibatnya maksud saya, akibatnya bisa malah membuat kemudian publik yang tidak awam, kemudian awam. Tetapi itu terukur, diberi kesempatan kepada Sambo. Nanti Bang Gayus itu analisanya. Dia tidak mau mengaku jujur. Eliezer mengatakan jujur. Menimbang. Ini cocok 1,5 tahun. Yang ini adalah hukuman mati. Nah oleh karena itu Bang Karni, menurut saya sekarang bagaimana Bang Karni bilang, ini mari kita kawal terus kalau kita setia untuk menjaga, merawat, kemudian daulat rakyat kita, negara hukum kita, bahwa kedaulatan itu di tangan kita, sebagian kita distribusikan ke pengadilan, sebagian distribusi ke DPR, nah mari kita kawal. Ya bersyukur tampak misalnya para advokat ini sebagai officio nobile, kami juga mengambil peran sedikit. Kemudian teman-teman lawyer ini melaporkan juga bagian sedikit. Itulah tanggung jawab kami. Ada ibu-ibu tadi saya bilang tuh, Gabriel, berdoa tahajud 2/3 hak tidurnya. Kemudian dihilangkan, padahal tidurlah yang paling nyaman dibandingkan makan. Inilah menurut saya bersinergis Bang Karni. Terima kasih. Pemirsa, tujuan akhir kita adalah keadilan, bukan eksekusi. Kita hanya ingin memastikan bahwa prosesnya berjalan adil dan orang yang tepat yang dihukum. William Sessions, hakim di Amerika Serikat. Kita lihat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang kita akan bergabung dan mengundang Profesor Andi Amzah. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Sehat? setengah sehat. Prof, dengar dari tadi pembicara di sini. Ya. Gimana pendapat Prof? Jadi saya hanya mau bicara masalah hukum saja secara lurus. Ya. Baik. Pertama, dalam kasus ini saya lihat tidak jelasnya motifnya sebenarnya apa. Sedangkan motif itu menentukan berat ringannya hukuman. Motifnya apa? Kalau ada orang membunuh tanpa motif, artinya orang gila. Mesti ada motifnya. Motifnya apa? Itu tidak terungkap ya. Yang kedua, masalah pidana mati. Pidana mati ini di dalam KUHP yang sudah disahkan, tapi belum berlaku 3 tahun lagi kan berlaku, dapat ditunda. Jadi kalau dia berbuat baik selama 10 tahun, dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau 20 tahun. Itu sebenarnya jalan tengah, itu sebenarnya meniru RRC ya. Itu sebenarnya jalan tengah, adanya tidak setujunya PBB dengan pidana fisik. Jadi PBB tidak menyetujui pidana fisik, pidana mati, pidana potong tangan, pidana dicambuk, dan seterusnya. Maka RT pakai jalan tengah, yaitu pidana mati ditunda.
Kalau dia berbuat baik selama 10 tahun diubah menjadi pidana seumur hidup atau 20 tahun. Itulah dimasukkan dalam KUHP baru ini yang 3 tahun lagi kan baru berlaku. Nah, ada negara lain pakai jalan tengah lain seperti Turki, karena Uni Eropa melarang adanya pidana mati, tidak boleh ada pidana mati di Uni Eropa. Jadi Turki ada pidana mati, maka tidak diterima masuk Uni Eropa. Maka Turki pakai jalan tengah, yaitu pidana mati dicabut, diganti dengan pidana seumur hidup ketat. Jadi di Turki sekarang mengenal 2 macam pidana seumur hidup. Pidana seumur hidup biasa itu masih berkeliaran di penjara selama sampai mati. Kalau pidana seumur hidup ketat, dia di sel terus-menerus sampai mati. Jadi hanya diberi makan di loket dan di belakangnya ada kakus. Jadi selama dia hidup tidak pernah melihat matahari. Itulah gantinya pidana mati di Turki sekarang. Ya, itu masing-masing pakai cara lain ya. Nah, itulah mengenai pidana mati. Yang ketiga, masalah hukum yang saya mau kemukakan, adanya pendapat Profesor Umar Serwaji di dalam bukunya bahwa di Indonesia berlaku juga negative control van ON. Jadi jaksa di Indonesia itu sama Belanda mengontrol juga hakim, tapi secara negatif. Kalau orang mengontrol secara positif, menegur. Kalau orang anak minta duit pada ibu tidak dikasih, menangis, itu namanya kontrol negatif. Jadi kalau hakim itu memutus terlalu jauh lebih rendah, jaksa banding. Dan juga kalau terlalu tinggi, juga jaksa banding. Karena itulah gunanya ada resikutor jaksa. Jadi inilah yang paling adil menurut saya. Jangan terlalu tinggi dari ini, jangan terlalu rendah dari ini. Jadi kalau jaksa menuntut 8 tahun, baru dihukum 20 tahun, itu terlalu jauh ke atas ya. Begitu juga menuntut 12 tahun, baru dihukum 1 tahun 6 bulan, itu terlalu jauh ke bawah. Jadi berdasarkan kontrol negatif ini, jaksa akan banding. Itu masalahnya ya. Itulah 3 masalah yang saya kemukakan. Ya, jadi masalah penting ini ya. Bagaimana nanti sikap jaksa, kita belum tahu. Apakah dia banding atau tidak. Tapi kalau menurut Rasul Haji, dia akan banding berdasarkan negatif kontrol terhadap hakim. Kontrol negatif terhadap hakim. Bagi di Belanda dan juga di Hindia Belanda dulu, hakim yang terlalu banyak dibanding sekarangnya mempengaruhi konduitnya. Oleh karena itu, Profesor Supomo hampir tidak pernah dibanding putusannya. Jadi cepat naik pangkat zaman Hindia Belanda. Kalau hakim terus-menerus setiap memutus banding, tiap memutus banding, itu akan mempengaruhi konduitnya. Itu di Belanda dulu, Belanda sekarang dan Hindia Belanda dulu. Saya tidak tahu sekarang di Indonesia bagaimana. Itu aja yang saya kemukakan. Prof, dari Profesor Mahfud kita dapat semacam statement lah bahwa hukuman yang berat diberikan hakim untuk Sambo dan istrinya Sambo itu adalah karena keberanian hakim. Prof setuju nggak? Ya, saya tidak tahu ya apa itu keberanian hakim atau apa namanya? Bukan keberanian, apa namanya ya? Mengikuti suara-suara masyarakat.
Kira-kira begitu menurut saya itu ya. Tapi ya sebenarnya jarang sebenarnya jaksa minta seumur hidup baru dihukum mati. Saya hampir tidak pernah dengar itu ya. Ini ada baru kali ini juga terjadi seperti itu. Dan ini menjadi persoalan sebenarnya. Profesor Mahfud itu ya orang paling jujur, orang yang tapi bukan ahli pidana ya. Itu masalahnya. Terkenal itu orang paling anti korupsi di Indonesia yang saya tahu, Profesor Mahfud. Tapi bukan ahli pidana. Ya kan? Iya, Di Indonesia itu jarang sekali ahli pidana sebenarnya. Saya lihat di perkara Sambo ini banyak sekali muncul menjadi pakar hukum pidana. Padahal dia tidak mengajar hukum pidana, dia mengajar hukum perdata di fakultasnya. Hukum pidana itu bidang paling sulit ya. Bidang hukum yang paling sulit adalah hukum pidana. Maka itu ada profesor Belanda datang ke rumah saya mengatakan, kalau mau ketemu sarjana hukum paling pintar, pergi ke kejaksaan. Karena jaksa harus menguasai hukum pidana dan itu bidang hukum yang paling sulit. Ya kan? Tapi ini jangan sampai notaris marah, sampai notaris bukan saya mengatakan begitu ya. Ini profesor Belanda ini. Kalau mau ketemu sarjana hukum yang tidak begitu pintar di Belanda, katanya pergi ke notaris karena sudah ada di komputer itu. Ya. Wah, maka notaris marah kepada saya. Bukan saya bilang begitu, profesor Belanda. Ya kan? Nah, itu bidang paling sulit. Tidak boleh orang seberang-seberang bicara hukum pidana itu. Paling banyak teori di situ. Sulit sekali kan? Jadi saya itu masih terus belajar hukum pidana sampai sekarang. Belum merasa pintar. Saya mempunyai buku 14 buku pidana bahasa Belanda, 15 bahasa Indonesia, 11 bahasa Inggris. Karena corona ini maka saya kesempatan baca itu semua. Sampai saya menulis buku perbandingan hukum pidana 18 negara. Jadi selama corona ini saya sudah baca sebenarnya 20 KPI di dunia. Saya bandingkan saya sama lain ya. Terutama dengan Belanda. Belanda dengan KPI Indonesia tambah jauh bedanya. Sudah jauh berbeda. Ya. KPI Belanda dengan KPI Indonesia sekarang. Bedanya sudah sangat jauh. Ya. Penipuan di Belanda sekarang, kalau dulu sama Indonesia dengan Belanda, penipuan itu objeknya hanya 3. Nipu membuat utang, atau menipu menghapus utang. Ketiga menyerahkan satu barang atau duit ya. Itu saja 3 objek penipuan. Belanda sudah tambah menjadi 5 objek penipuan di Belanda sekarang. Menipu orang menyerahkan data, memberi data, ditipu sampai menyerahkan data sudah menjadi objek penipuan juga. Memberi data, memberikan jasa, minta jasa dari pengacara, mau dibayar sekian, baru dia tidak mau bayar. Itu sudah penipuan sekadar di Belanda. Ya, korupsi yang pasal 362 di Belanda menjadi 418 KPI Indonesia, persis sama bunyinya ya. Hanya beda hukumannya, di Belanda 3 bulan, di Indonesia 6 bulan. Lalu menjadi pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi 5 tahun. Jadi 3 bulan, 6 bulan menjadi 5 tahun ya. Itu di Belanda sudah dicabut itu 362 KPI Belanda. Karena bilang ini kacau di Indonesia ini ya. Karena ada orang Indonesia
di Belanda, di Universitas Tilburg, Belanda Selatan, namanya Aji. Berusaha membuat disertasi. Judulnya Kekacauan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kacau sekali itu. Sebenarnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi sudah mengenai pegawai negeri suap dan hakim menerima suap tidak bisa dipakai. Ya, hakim menerima suap 2 kali diatur. Hakim menerima suap 2 kali. Pasal 6 ayat 2 15 tahun. Tiba-tiba minggu depan dibuat lagi 12C seumur hidup. Ya kan? Jadi begitu juga pegawai negeri macam suap. Ya. Pasal 5 ayat 2 5 tahun. Pasal 12 AB tiba-tiba menjadi seumur hidup. Celakalah si Angelina Sondak. Dia dihukum 4,5 tahun. Jadi hampir maksimum 6 bulan lagi. Karena 5 tahun maksimumnya kan. Tiba-tiba dihukum 12 tahun pakai pasal lain. Itu tidak mungkin di Belanda begitu atau di Jerman begitu. Menaikkan pidana orang mengganti pasal. Ya tidak bisa. Inilah masalah hukum di Indonesia ya. Jadi saya sebenarnya pusing melihat itu penegak hukum di Indonesia. Jadi kita Tidak. namanya hukum gregetan. Apa? Hukum gregetan. Iya, Kata banyak itu. Sudomo. Undang-undang juga yang di DPR. Ini tadi undang-undang korupsi yang baru itu, saya yang membuat, disuruh baru dilopak menjadi hukum dan HAM. Sampai di DPR, dia obrak-abrik oleh DPR, pelapornya saya tapi menjadi bencong seperti sekarang. Jadi pegawai negeri menerima suap dan hakim menerima suap tidak bisa dipakai. Hakim menerima suap 2 kali diatur itu. Pasal 6 ayat 2, 15 tahun. Pasal 12C, seumur hidup. Ya, jadi kita sudah ajukan undang-undang korupsi yang baru lagi. Tapi ditarik kembali oleh Patrialis Akbar. Sampai sekarang. Banyak tidak mengerti. Undang-undangnya salah. Sampai profesor Belanda sudah tahu itu. Karena ada orang ambil doktor mengenai itu di Belanda. Universitas Tilburg. Namanya Aji. Cuma sampai sekarang belum lulus. Katanya profesornya meninggal dunia. Ini ya. Ini masalah hukum yang saya di Indonesia, saya jadi pusing melihatnya. Baik, Prof. Udah. Tadi Prof bilang bukan keberanian aja, tapi ya karena apa tadi pendapat masyarakat, makanya Iya. hukumannya tinggi. Iya. Apa boleh hakim mempertimbangkan pendapat masyarakat? Masyarakat yang mana? Tadi Prof bilang pendapat masyarakat. Kalau pendapat masyarakat yang Begini kan, pro dan kontra itu yang beda juga ya. Kalau masyarakat di Makassar mungkin lain. Jadi berbeda juga. Dan masalahnya seperti ini ya sulit sekali untuk saya pikirkan itu ya. Jadi hakim harus hati-hati. Yang pasti saya kira mereka naik banding. Kita tunggu aja putusan pengadilan tinggi. Putusan tinggi tidak puas, kasasi lagi. Kalau kasasi juga ditolak, pidana mati, ya tetap harus ada gerasi, minta gerasi. Kalau digerasi ditolak oleh presiden baru dilaksanakan. Jadi banyak tahap. Banding, kasasi, gerasi, ditolak presiden, baru dieksekusi. tapi apa mungkin hakim memutuskan ini karena undang-undang baru memberi kesempatan 10 tahun untuk berkelakuan baik? Saya tidak tahu itu. Tapi yang jelas, kalau 3 tahun lagi belum ada putusan sampai eksekusi mati Sambo ini,
ya pasti diberlakukan. Ya, 10 tahun dia berbuat baik, diubah menjadi seumur hidup atau 20 tahun. Pidana seumur hidup sudah ada undang-undang pemasyarakatan. Pidana seumur hidup setelah berapa? 15 tahun berbuat baik dapat diberikan pelepasan bersyarat. apa Ya. mungkin gara-gara itu hakim hukum mati? Namun saya tidak tahu. Tanya aja hakimnya. Terima kasih, Prof. Ya, Selamat malam, sampai ketemu. saya kalau ada salah sebut minta maaf ya. Sama-sama, Prof. Nah, ya. Sekarang pakar hukum pidana Luhut Pangaribuan. Saya juga seperti Prof. Andi mau bicara lurus kan, dia bilang tadi lurus kan. Jadi artinya kan nggak boleh bengkok ya. Nah pertama-tama saya mau menyampaikan dulu ya, yang barangkali belum pernah disampaikan ya. Ketika Sambo itu ditempatkan di tahanan khusus di Makobrimob, saya diundang bertemu dia. Sambo meminta saya jadi kuasa hukumnya. Mungkin beberapa hari setelah dia di tempat khusus di Brimob di Kelapa II. Kemudian tanya banyak hal, tapi pertama yang saya tanya, kamu menembak nggak? Kamu ikut menembak nggak? Dia bilang enggak. Itu yang menembak itu Eliezer. Dan Eliezer itu kan Brimob. Jadi nalurinya itu harus memastikan harus mati katanya. Jadi itu Brimob musuhnya itu harus mati katanya. Jadi makanya ketika dia tembak dor-dor kan dia maju kan ditembak lagi. Itu untuk memastikan supaya dia mati katanya. Kemudian dia mau menanggung semua ini karena pada saat yang sama polisi-polisi yang lain kan ada juga di tempat tapi ruangan yang berbeda ya. Dan bercerita yang lain ya. Kemudian setelah itu selesai, saya bilang nggak cocok nih saya jadi pembelanya kan gitu ya. Dan kemudian memang nggak terjadi ya, saya nggak jadi pembelanya. Jadi pertama-tama saya ketemu dia di Brimob ya, setelah dia di tahanan khusus. Tapi bukan itu poinnya, poinnya artinya saya sudah mempunyai satu pendapat lah ya atau asumsi yang menjadi keyakinan saya ini ada yang nggak benar ya dalam hal ini ya, sehingga kemudian saya tidak jadi. Ini sebelum saya menjawab, saya sampaikan ini sebelum menjawab tadi hakim dalam perkara ini apakah berani atau karena dipengaruhi oleh publik ya, dipengaruhi publik. Saya sampaikan bahwa saya kira soal berani nggak relevan di sini karena apa yang dijatuhkan oleh hakim itu apa yang disebut dalam undang-undang kan. Hukuman mati untuk pasal 340 memang ancamannya maksimum seperti itu. Ya. Kalau mungkin di luar itu baru mungkin kita katakan dia berani. Tapi apa yang secara normatif di dalam undang-undang itu sih tidak berani. Tapi mungkin persisnya adalah keyakinan hakim yang penuh ya atas perkara itu. Karena memang dalam hukum pembuktian, dalam hukum pidana, keyakinan kan, 2 alat bukti plus keyakinan. Kalau alat bukti secara kuantitatif sudah tidak ada isu. Yang menjadi isu adalah soal keyakinan. Jadi hakim merefleksikan keyakinannya bahwa kejahatan ini adalah serius dan oleh karena itu hukumannya maksimum dan itu normatif ya, itu saya kira normatif. Sekalipun ada diskusi karena berkaitan dengan Eliezer, kenapa kemudian dia 1 tahun 6 bulan padahal dia sendiri yang nembak ya, yang dia nembak. Selalu dibandingkan dengan Rizal ya, kok Rizal berani menolak kenapa dia, nah itu ada isu yang lain
ya ada isu yang lain. Dan misalnya ada juga orang yang mengatakan begini, kalau dia disuruh menembak dan harus menembak, kenapa dia menembak di tempat yang mematikan? Ya, kenapa dia tidak menembak lututnya misalnya atau kakinya, kan begitu. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang menggugat ya Eliezer ya, posisinya Eliezer, kenapa dia harus menembak terlepas dari kau hajar kan gitu, kau tembak. Itu sudah. Jadi sebenarnya ada pilihan-pilihan sebenarnya sama Eliezer karena dia dewasa, dan dia juga walaupun pangkatnya rendah, artinya dia bisa berpikir karena dia tidak ditodong kan gitu ya. Tapi memang ada hal yang luar biasa sehingga dia menjadi layak mendapat hukuman yang lebih rendah terlepas dari rendahnya itu apakah 1 tahun 6 bulan. Yaitu kejujuran, ya, yaitu kejujuran. Dan kejujuran yang sampai hari ini dalam sistem peradilan pidana kita itu tidak dapat pengakuan. Itu tidak dapat pengakuan. Kenapa? Coba aja urutan-urutan pemeriksaan di pengadilan. Terdakwa diperiksa yang terakhir kan, bukan yang pertama. Mestinya ya kalau kejujuran itu menjadi hal yang penting atau faktor yang penting, itu harus di depan. Nah, ilustrasi lah ya, kalau pengadilan di common law ya kan ditanya, are you plead guilty or not guilty kan gitu kan. Dan ini mempengaruhi proses selanjutnya. Ini mempengaruhi. Jadi artinya kejujuran itu ditempatkan dan memang itu diperlihatkan oleh Eliezer sehingga saya menjadi bagian dari yang disebut amicus curiae itu yang mengatakan bahwa dia berhak untuk mendapatkan reward. Ya, dia mendapatkan reward itu dan memang itu sudah dia didapatkan. Jadi kembali lagi kepada soal ini apakah keberanian atau publik, menurut saya bukan keberanian, itu soal keyakinan dan itu direfleksikan dari putusan-putusan yang secara umum yang saya lihat ada kepuasan di dalam masyarakat, ada kepuasan. Walaupun ini perlu juga dicek kan gitu ya, karena apakah media yang kita lihat itu tidak sudah merepresentasikan keseluruhannya, tapi kesannya demikian. Nah, apakah ini karena pengaruh publik? Apakah ini karena pengaruh publik? Saya kira jelas sekali, ini ada pengaruh publik. Nah, ilustrasi tadi kalau saya sambung di common law, hakim di common law itu isolated, hakim yang disebut juri kan gitu ya, termasuk juga ya, kan menghakimi kan dia. Itu isolated, dia nggak bisa bertemu keluarganya, apalagi melihat TV. Ya, melihat TV, ini kan siaran langsung nih kan sekarang. Nah itu juga isu yang lain, siaran langsung dan disertai komentator. Itu disertai komentator. Saya lihat tadi perdebatan antara Rocky Gerung dengan Mahfud MD, posisinya Rocky Gerung mengatakan, kenapa sih mengomentari putusan pengadilan? Tapi sebenarnya bukan itu poinnya soal komentarnya. Kalau sudah putusan sudah diambil, kita kemudian memberikan anotasi komentar, itu memang diharapkan. Itu hukum untuk hukum yang akan datang. Itu oke, dan itu dianjurkan. Karena anotasi itu nanti bisa menjadi informasi kepada hakim berikutnya untuk menjatuhkan putusan, karena itu merupakan informasi apakah satu hukum lengkap atau tidak. Sehingga menimbulkan ajaran yang disebut dengan interpretasi futuristik. Jadi dari situ munculnya istilah interpretasi futuristik. Artinya ada satu kelemahan hukum, ada satu kekosongan hukum yang harus diantisipasi ya ke depan. Tapi kan kalau ini pada saat yang sama itu persis pertandingan sepak bola itu atau pertandingan olahraga yang lain. Saya masih ingat saya ada pengalaman ketika sidang perkara Timur Timur dulu, saya kira Sanana Gusmao kalau nggak salah itu disidangkan.
saya diajak salah satu stasiun televisi untuk mengomentari sidangnya. Jawaban saya pada waktu itu saya tidak mau. Karena itu sebenarnya contempt of court. Jadi kita mengomentari hakim ketika sedang mengadili perkara. Jadi hukum yang benar adalah kita nggak bisa mengomentari hakim ya ketika dia mengadili perkara. Mungkin Pak Karni lupa barangkali tulisannya ketika Pak Karni pernah ke Amerika dalam program IVV, International Visitors Program. Mungkin sekitar tahun 80-an. Kemudian direfleksikan dalam satu buku, saya nggak tahu. Jadi Bung Karni ini, presiden kita ini merefleksikan bagaimana tenangnya suasana pengadilan. Begitu hakim sudah duduk, nggak boleh lagi keluar masuk, apalagi memotret. Ya. Itu ada, saya ingat itu, mungkin lupa, kalau itu Ya, saya ya, masih ingat, ingat, itu ya. tulisannya, jadi menggambarkan. Jadi betul, itu yang betul. Kita sebenarnya nggak bisa komentari itu hakim, karena independensi hakim itu, ya kemandirian kekuasaan kehakiman itu, jadi hakim yang di dalamnya juga termasuk aspek yang demikian kan gitu. Nah, oleh karena itu kalau ditanya apakah ada pengaruh publik, pasti orang dia nonton TV, dia diskusi dengan istrinya, dia diskusi dengan anaknya, dia lihat komentator-komentator yang memberikan pendapat itu di sana yang pro dan kontra kan gitu. Itu sudah pasti. Tapi apakah itu salah? Secara normatif memang tidak ada pasal dalam undang-undang yang mengatakan demikian. Termasuk di dalam KUHP yang baru yang berkaitan dengan pasal kejahatan terhadap proses peradilan itu tidak termasuk. Yang dilarang adalah menyerang integritas kan gitu ya. Tapi kalau mengomentari hakim secara ini enggak dilarang. Tapi sebenarnya secara konsep ya, secara filosofi, mungkin etika juga yang disebut tadi perdebatan Rocky Gerung dengan Mahfud MD, saya kira Rocky Gerung benar ya. Kalau menurut saya. Jadi harus kita biarkan pengadilan itu tidak terpengaruh oleh apapun kecuali pikiran dan hati nuraninya. Ya, pikiran kan digabung. Kalau kita kan hakim kita profesional. Jadi dua-duanya, jadi pikiran dan hati nurani. Kalau di common law itu kan hakimnya pikirannya, juri kan hati nuraninya, kan nggak perlu diskusi yang lain. Jadi no doubt itu pasti ada pengaruh publik. Tapi apakah itu mencerminkan rasa keadilan yang yang ada di dalam masyarakat yang berhubungan dengan perkara itu? Mungkin iya. Ya mungkin ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah ansih terhadap berat ringannya hukuman? Sebagian mungkin ya, tapi ada lagi yang lebih jauh yang tidak dibicarakan ya. Nah, dengan kata lain, ini sebenarnya kasus ini tidak kasusnya ansih, tapi kita sebenarnya juga berbicara mengenai sistem ya yang memproses perkara pidana itu. Kita bicara mengenai subsistem penyidikan atau polisi. Kita juga sebenarnya berkaitan dengan itu. Kita berkaitan juga dengan kejaksaan dengan tuntutan-tuntutannya. Saya kira kita yang ada di ruangan ini atau mungkin yang mendengarkan ILC ini, kita itu sudah punya satu pikiran atau suatu pendapat bagaimana posisi sentralnya polisi atau penyidik di dalam sistem peradilan pidana kita. Jadi kalau disebut dominus litis, kan yang disebut bahwa itu mestinya di jaksa. Tapi dominus litis itu tidak ada pada jaksa, tapi ada pada polisi atau penyidik. Buktinya apa? Produk dari penyidikan ya atau pra-adjudikasi itu BAP. Dan BAP itu komplit loh. Persis seperti putusan hakim, tinggal nggak disebutkan aja bahwa dia bersalah dan saya yakin nggak ada. Tapi yang disebutkan bahwa memenuhi unsur-unsur. Coba kita baca resume dari BAP itu. Itu sudah persis putusan hakim. Nah itulah sebabnya kalau kita lihat secara substansi, BAP itu sama dengan vonis yang tertunda sebenarnya. Oleh karena itu, yang mendominasi proses itu adalah BAP ini. Nah itulah sebabnya kalau banyak penulis-penulis yang saya baca, makanya peradilan kita itu sudah prisoners of the prosecutions. Jadi tawanan dari prosekusi itu yang dilakukan oleh polisi.
Nah, bukti secara normatif mungkin bisa kita lihat begini. Pertama, BAP itu wajib dibaca hakim sebelum dia mengadili perkara. Makanya kan sidang dimulai 10 hari atau 2 minggu kemudian. Untuk apa? Membaca BAP. Dan itu direfleksikan ketika dia mulai membuka sidang. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara sudah diperiksa dalam BAP? Apakah saudara sudah tanda tangan? Apakah saudara paraf? Dan apakah sudah benar isinya? Itu sudah harus demikian. Yang kedua, ketika banding, hakim ini BAP itu harus sampai ke tingkat banding. Harus dibaca oleh hakim tinggi. Bahwa dia tidak baca itu urusan lain, soal yang lain. Dan di Mahkamah Agung, BAP itu dikirim juga. BAP dikirim juga. Jadi padahal nggak disebutkan di situ rekuisitor, pledoi, itu akan dikirim nggak disebut. Yang disebut BAP. Coba periksa sistem KUHP. Jadi dengan kata lain ini sudah mendominasi, ya, mendominasi. Jadi dengan kata lain ini juga isu saya kira dalam perkara itu. Dan tambah lagi sekarang yang disebut dengan restoratif justice. Ini sekarang yang dituangkan di dalam Perja, di dalam Perpol. Ini sekarang ini. Itu menambah lagi persoalan. Nah, jadi itu ada di dalam pikiran ya setiap orang bahwa ini sekarang ada kecenderungan to have more daripada to be more. Ini to have more dan to be, artinya untuk mendapatkan kewenangan yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Dan itulah sebabnya ketika terjadi kasus ini, maka kan polisi seperti diserang di mana-mana kan gitu kan. Seperti menyerang di mana-mana. Peristiwa pembunuhan itu kejam. Tapi kan sebenarnya terjadi di mana-mana kan gitu yang namanya pembunuhan. Tapi kenapa misalnya ketika polisi teriak Sambo, Sambo, Sambo kan gitu. Jadi pengalaman-pengalaman orang direfleksikan. Jadi entry point dengan perkara ini ada satu sistem ya yang tidak terlihat ya di dalam kasus ini. Jadi ini mesti diadres juga saya kira ya ada satu sistem. LPSK terlibat ya kan justice kolaborator kan gitu ya. Itu yang kemudian mendorong kemudian reward yang didapatkan oleh Eliezer kan begitu ya, oleh dia kan aktif. Dan kemudian hakim menerima bahwa dia adalah justice kolaborator sehingga dia berhak untuk mendapatkan itu. Dan saya mendengarkan amicus curiae itu juga didengarkan. Amicus curiae ini sebenarnya kan publik kan sebenarnya dan tidak ada dalam sistem kita ya. Tapi dipraktekkan di common law ya. Jadi sahabat dari pengadilan kan begitu ya. Karena di sana itu kan memang common law ya. Kita bukan common law, kita enacted law. Jadi sebenarnya tidak kompatibel sebenarnya. Tapi dilihat ada kebutuhan dipraktekkan kemudian diterima. Kemudian lama-lama bisa juga menjadi hukum yang baru. Nah, jadi ada aspek ya. Yang kedua, kemudian tentang tuntutan. Nah, ini juga aspek yang lain. Apa yang kita lihat yang lakukan atau diperlihatkan oleh jaksa di dalam sidang, karena kan live kan kita lihat, dengan apa yang direfleksikan oleh atasannya, karena bukan dia yang menentukan tuntutan. Karena ada rentutnya kan gitu. Nah saya nggak tahu apakah sampai kepada Jampidum yang kemudian memberikan statement dan dia marah-marah kan begitu ya. Bahwa itu sudah benar kan begitu karena dikritik kan gitu kan Jampidum. Apakah itu sampai kepada Jaksa Agung saya juga kan nggak tahu. Karena memang ketika Eliezer itu dituntut 12 tahun. Ibu Putri dituntut 8 tahun. Memang tidak masuk akal. Coba kita dalami kasusnya secara perlahan-lahan. Sebenarnya siapa sih mastermind di dalam perkara ini kalau kita misalnya Putri. Kalau dia tidak cerita kepada suaminya, yang saya nggak tahu di dalam pertimbangannya, mungkin dia sudah rekayasa tentang perkosaan, pelecehan kan gitu. Mungkin suaminya tidak bereaksi seperti sekarang. Yang kemudian menjadi kasus. Ya kan? Karena inkonsisten dan itu sebenarnya dibuktikan sendiri dengan inkonsistensinya. Kalau dia dilakukan pelecehan,
kalau betul di pelecehan yang apakah itu di Magelang, apakah itu reaksinya dia pasti mungkin mencabut pistolnya salah satu ajudan itu dan dia menembak sendiri. Itu kan yang betul dong. Kalau itu pelecehan. Tapi kan yang ditangkap oleh Sambo bahwa itu pelecehan bahkan kemudian dengan perkosaan. Dan saya kira wajar dia marah kan gitu kan. Kalau dikatakan begitu kan, saya kira siapapun, kalau itu kehormatan pribadi orang keluarga. Tapi misleading kan gitu. Sebenarnya jadi dia. Nah, jadi ketika dia dituntut 8 tahun, kemudian ini 12 tahun, pertanyaan ada apa gitu kan dalam sistem dalam penuntutan ini, rentutnya kejaksaan itu juga isu-isu yang lain saya kira. Jadi dengan kata lain, jadi menanggapi kasus ini mungkin kita juga perlu tidak hanya soal kita setuju dan tidak setuju, apakah ini sudah merefleksikan keadilan atau tidak. Kalau itu sih pasti ada perbedaan lah, itu sudah pasti ya, itu sudah pasti. Dan karena ini soal keadilan itu relatif kan gitu ya, itu akan selalu pro dan kontra. Ya walaupun dalam undang-undang dikatakan bahwa ini kan untuk memberikan pengayoman terhadap masyarakat ya. Dan kesannya memang memberikan pengayoman karena hukumannya maksimal dan sesuai dengan aspirasi terlepas dari bahwa ini belum final karena masih bisa akan berubah gitu ya. Apakah di tingkat banding dan di tingkat kasasi. Karena walaupun kita menganut misalnya iudek facti, iudek iuris gitu ya, Mahkamah Agung juga iudek facti juga karena dia juga bisa merubah hukuman kan itu yang bagian dari fakti sebenarnya kan itu ya. Artinya tidak selesai di pengadilan tinggi, artinya masih bisa kemana-mana. Tapi memang sementara ada satu kepuasan yang yang direfleksikan hakim yang saya sebutkan itu bukan keberanian, tapi adalah keyakinan dan di dalamnya adalah ada pengaruh publik karena sistem kita tidak mengisolasi hakim ketika dia mengadili suatu perkara. Jadi artinya dapat apresiasi pada hakim yang sebelumnya dicurigai, bahkan ada macam-macam lah, ya ada operasi macam-macam dan kepuasan itu ada saya kira. Saya kira itu dulu, saya kira yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada komen aja dari saya bahwa di Amerika sendiri terjadi variasi di beberapa negara bagian. Ada yang dulu gak boleh ada orang motret, sekarang malah kamera TV ada di dalam. Bahkan ada TV court 24 jam mutar itu. Dan juga untuk komentar tadi, ada peradilan yang masih steril kayak zaman dulu. Tapi ada juga yang komen itu bisa terjadi macam-macam. Perkara O.J. Simpson misalnya. Itu kan komen dari masyarakat selama sidang luar biasa juga. Jadi ada variasinya di Amerika. Komen itu di tempat lain. Jadi ketika sidang berlangsung live dan kemudian ada komentar-komentar setiap ada acara-acara, setahu saya sih belum terjadi. Tapi memang di beberapa negara bagian saya lihat ada juga 1-2 yang sudah juga disampaikan secara live. Jadi dengan kata lain meredefinisi yang disebut dengan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. Karena sebenarnya untuk menghindari intervensi itu. Oke, saya mau tambahkan soal hukuman mati ya. Ini hukuman mati ya. Hukuman mati ini bisa kita lihat dalam 2 hal dimensi. Pertama sebagai hukum positif dan juga sebagai hukum yang akan datang kan begitu ya. Sebagai hukum positif, no doubt bahwa hukuman mati itu memang bisa diterapkan. Ya, apalagi sekarang belum alternatif karena kita masih pakai KUHP yang lama kan gitu ya. Walaupun saya lihat ketika membahas di pengadilan ya, selalu mengatakan memori fantulihting, memori
seolah-olah kesan saya memori van Tulichting itu menurut pengertian itu adalah penjelasan dari pasal. Salah. Yang disebut memori van Tulichting itu sama dengan naskah akademik kalau di kita. Mungkin kira-kira pada nanya. Memori van Tulichting itu adalah penjelasan dari pemerintah terhadap parlemen ketika membuat satu undang-undang. Jadi itu sama dengan di kita naskah akademik. Itu bukan penjelasan dari undang-undang. Tapi selalu berulang memori van Tulichting itu salah. Dia mengutip memori. Jadi seolah-olah penjelasan. Kan kita menganut kan ada pasal, kan ada penjelasan gitu. Jadi hukuman mati itu kan ada. Dan sebagaimana Bung Karni ketahui dari dulu kan kita adalah kelompok hati ya. Hapus hukuman mati. Kita sudah banyak perdebatan lah mengenai hal itu bahwa kita tidak setuju karena misalnya di negara bagian di Amerika pernah diteliti ya yang berkaitan dengan bukan Amerika tapi juga beberapa negara yang ada hukuman mati terhadap korupsi. Ternyata justru yang ada ancaman hukuman mati di dalam sistem hukumnya atas korupsi, korupsinya lebih tinggi. Tidak lebih rendah. Jadi dengan kata lain tidak berdampak terhadap kejahatan. Ya kesadaran hukum masyarakat selanjutnya. Jadi tidak berdampak. Nah oleh karena itu ya kita yakin bahwa memang eksistensi dari hukuman mati tidak pas. Karena apalagi sistem kita sekarang narapidana itu atau terdakwa itu dimasyarakatkan kan, bukan dibalas. Coba dibaca undang-undang pemasyarakatan kan gitu. Juga dalam KUHP itu dikatakan itu adalah dimasyarakatkan. Jadi dia katakan ada pembalasan kan begitu. Saya kira itu. Terima kasih. Bang Karni, mungkin sedikit kita enlightening, barangkali satu hal barangkali sesuatu juga yang menjadi masukan kepada kita. Misalnya begini, nggak kebayang misalnya era digital ini, persidangan itu kemudian kita legalkan dengan online misalnya atau dengan Zoom. Itu kan miniaturnya televisi. Itu sudah hadir di pengadilan. Maksud saya dalam hitungan, katakanlah kalau kita lihat hakim itu dia gadgetnya di depannya, kemudian dia ketik-ketik sama dengan kita sekarang ini. Saya mau ngomong apa ini? Pasti saya bayangkan si hakim juga karena eranya sudah juga seperti itu. Nggak bisa lagi kita pungkiri gitu. Nah ini relevan kontemplasi soal temanya Bang Karni. Apakah kemudian masih kita relevan misalnya mengatakan hakim itu terisolasi? Nah bayang kita ketika dulu peradilan itu dalam bentuk fisik gitu loh. Sementara sekarang ini pengadilan pun, pengadilan bahkan mendorong, di perdata misalnya, sekarang ini kalau bisa dikatakan kecuali dalam hal tertentu itu adalah kemudian para pihak itu kemudian hadir pada fisik. Pendidikan kita misalnya, kita sudah sama persis sekarang kita menggunakan online atau tidak online. Bang Luhut tadi baru mengajar di salah satu, itu online. Jadi saya bayangkan ya, jadi poinnya kan teknologi ya. Iya. Itu selalu bisa berubah tentu, tapi ini prinsip dalam peradilan itu yang namanya imparsial, impersonal, objektif dan fair. Jadi dalam rangka mewujudkan itu, jadi imparsialitasnya sehingga dia diisolasi kan gitu ya dalam praktek yang lalu dan sampai sekarang. Di Inggris lebih ekstrim lagi itu persidangannya. Jadi impersonal. Nah itulah sebabnya kan di pengadilan itu orang pakai toga. Karena dia bukan lagi dirinya. Ya. Pakai wig, pakai toga, artinya dia bukan dirinya. Jadi oleh karena itu dia, nah kalau istilahnya between earth and heaven. Jadi posisi hakim itu between earth and heaven. Jadi antara Wakil Tuhan di bumi lah itu dia between earth posisinya. Makanya benchnya dia kan lebih tinggi. Ya, itu digambarkan. Jadi dengan kata lain ada sakralisasi. Tapi bahwa kemudian kita ada teknologi yang lebih canggih misalnya untuk mendapatkan keadilan. Karena sekarang artificial intelligence itu juga sudah ada, bahkan sudah masuk di pengadilan sekarang. Mungkin suatu saat. Jadi saya mau mengatakan apa yang kita anut sekarang yang tidak absolut dan itu bisa rubah sesuai dengan perkembangan. Saya kira begitu. Baik. Pemirsa, keadilan itu adalah hati nurani. Maksudnya hati nurani semua orang, bukan perorangan.
Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di akhir acara. Sebenarnya ada seorang narasumber yang kita tunggu dari tadi, yaitu Abraham Samad, mantan Ketua KPK RI yang udah konfirm, tapi sampai sekarang ternyata belum datang. Karena itu kita langsung ke Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung RI. Terima kasih Pak Karni. Walaupun saya terakhir tapi tidak ngantuk saya karena memang bahasanya luar biasa ini. Semua semangat ya, satu situasi yang baik lah kalau kita menyaksikan putusannya. Everybody happy sebenarnya. Tetapi pada saat kegembiraan datang tentu kita juga memikirkan what next. Apa ke depan nanti. Itu saya mungkin mulai dari situ. Kalau kita bicara bagaimana nanti tentu menarik kalau kita bahas apakah ada celah bagi Sambo untuk melepaskan atau mengkoreksi putusan yang sangat berat bagi dirinya, yaitu hukuman mati. Siapa sih orang yang betul-betul berani mati itu, mau dihukum mati? Tentunya tidak ada. Bahkan sebenarnya berani hidup itu lebih bagus, tetapi orang lebih takut berani mati. Takut mati sebenarnya. Tapi kalau saya mulai dari putusan, hakim itu selalu mempertimbangkan satu hal yang paling penting di antara dua lainnya. Dan itu harus berdasarkan kepastian hukum. Hukum mengatur dengan demikian. Tapi apa betul dengan suatu kepastian itu akan timbul keadilan? Kalau tidak didampingi dengan kemanfaatan. Manfaat menjadikan adil itu menjadi real. Nah, memang kemanfaatan dan putusan ini ada dua sudut, dua kutub. Yang pertama, bermanfaat untuk orang lain tidak akan melakukan lagi perbuatan ini. Untuk penjeraan atau deterrent efek. Tapi kan ada manfaat lain yang lebih luas lagi. Manfaat bagi negara, manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi lembaga kepolisian sendiri. Bagi saya itu ukuran manfaat saya. Pertama kali saya didesak oleh Bang Saur tadi harus bicara, apa yang saya pernah bicara pertama kali. Itu Bang Saur ingat dan kita semua ingat. Saya mengatakan, Ferdi Sambo itu memang didakwa dengan pasal hukuman mati. Pembunuhan berencana. Bisakah dia lolos dari ini? Bisakah dia menghadapi sebuah dakwaan waktu itu dan dia bisa lolos? Saya bilang bisa. Bisa dihukum dengan pidana bersyarat, malah bebas bersyarat. Orang ketawa. Kenapa belum diputus hukuman sudah bebas bersyarat? Saya mengharapkan dalam cuatan saya itu agar dia tidak diputus terberat ini. Dia diputus cukup sedang saja, tetapi unsur manfaat yang saya syaratkan itu dipenuhi. Yaitu manfaat apa? Manfaat dia mengungkapkan sebenarnya apa yang terjadi di lembaganya. Kita akan punya wajah baru dari kepolisian. Diperbaiki. Presiden akan turun tangan itu. Kalau memang satu peristiwa demikian hebat mencuat, kemudian bisa ada manfaat untuk menutup itu. Nah ini saya orang pertama yang mencuatkan. Saya dikritik banyak orang. Bahkan dia di-label saya di-label. Soalnya saya pembela Sambo. Saya tidak keberatan. Artinya saya akan berdiri pada posisi ini. Kalau manfaat yang sering saya gunakan setiap saya memutus perkara, tadi Pak Andi Hamzah mengatakan jarang terjadi orang menghukum yang di bawah menjadi naik maksimal mati. Saya tahun 2014.
Saya menghukum pembunuhan di Bandung yang menyeret seorang wanita sampai 400 meter lebih. Habis dari kepala ke bawah. Seret di aspal. Setelah itu dia ambil golok lagi, dibacok lagi mukanya, baru mati. Beritanya seperti apa? Di tingkat PN dan PT seumur hidup. Saya berinisiatif, kita beda semua. Ada yang 20 tahun, ada kembali konform seumur hidup, saya mati. Tanyalah saya, apa dasar saya meningkatkan ini? Saya katakan, ini juga satu contoh untuk menunjukkan kekejaman itu memang paling musuh hukum pidana ada kekejaman, sadis. Orang menyayat orang, mutilasi tidak sadis. Kalau itu orang mati, kalau itu mayat. Kalau ini orang diseret sekian ratus meter, habis semua. Ini terkupas semua. Masih dibacok lagi. Saya pikir orang seperti ini tidak layak. Nah, saya kembali lagi manfaat apa kalau Ferdy Sambo dihukum mati. Sisi apa kita lihat hakim akan melihat manfaat. Kalau mudaratnya banyak sebenarnya. Kalau kita katakan itu ketika saya memutus itu sekian belas tahun yang lalu. Hari ini perubahan KUHP kita pun merujuk win-win solution dari perdebatan hukuman mati, dari abolisionis untuk diikuti sudah terbelah. Negara-negara banyak merubah hukuman mati itu menjadi tidak ada hukuman mati. Bahkan yang paling komprominya ada di bersyarat seperti kita. Kalau 10 tahun berkelakuan baik kemudian akan diturunkan. Nah, sebagai akademisi tentu saya berpikir kelakuan baik seperti apa sih yang mau diukurkan untuk orang yang dianggap baik dan patut diturunkan? Saya tentu akan mengatakan tidak ada yang sama. Kalau kita bicara terorisme dihukum mati, berkelakuan baiklah kalau dia bisa memutus mata rantai sel gerakan terorisme. Kalau narkoba sama seperti itu. Bukan yang duduk manis di LP, kemudian tidak ribut-ribut, bukan itu bagi pikiran saya. Apa bagi koruptor? Mengembalikan uang negara semaksimal mungkin yang dia terima, bahkan dia menunjuk orang lain, orang mana yang menikmati dari kejahatan ini, atau lari kemana uangnya, di money laundering kemana, dia harus bisa menunjukkan. Ini justice collaborator yang terjadi di Amerika yang kita transplantasi hukum ke Indonesia. Sebenarnya itu. Jadi kalau saya bicara apa itu JC itu adalah orang yang mengembalikan hasil kejahatannya, ini kalau tipikor. Nah kalau dialihkan ke idum, dana umum, nah ini beda ukurannya apa? Ukurannya tentu bagaimanapun dia JC mendapat predikat yang baik, keamanan full, maksimal, dipisahkan dari terdakwa yang lain, walaupun dia tetap terdakwa. Dihukum lebih ringan dari semua terdakwa yang ada. Dan di sisi lain dia punya beban delik, beban hukuman karena perbuatannya, deliktum namanya. Itu yang sesungguhnya idealnya seperti itu. Nah jadi kalau hari ini Eliezer yang berpredikat sebagai JC, kemudian dihukum 1,5 tahun, saya pun agak janggal ini. Kenapa nggak dibebaskan saja? Kalau kita merujuk pasal 51 ayat 1, bebas. Berarti bukan dia melakukan atas perintah, yang berperintah lain dihukum. Kenapa dia tanggung-tanggung mengambil ayat 2-nya, yaitu perintah yang tidak pada kewenangannya, disebut sebagai perintah yang tidak sah. Maka itu malah hapus, kecuali punya niat baik. Nah, niat baiknya etikat baik. Etikat baiknya telah melanggar perpol. Jadi saya agak sulit mempertimbangkan apa dari yang diambil oleh hakim dengan 1,5 tahun. Dari mana angka itu diambil? Oh dia konsisten, ini gak patut dihukum, 0. Bebaskan. Bunyi pasal 1-nya begitu. Ayat 1-nya. Pasal 1. Bunyi begitu. Ayat 2-nya baru mengatur mengenai kalau tidak sah. Nah, ada hal lain yang tadi Pak Adi Hamzah juga menyinggung, mengenai motif. Motif dan niat itu 2 elemen yang prinsip bagi tindak pidana, termasuk pembunuhan berencana. Nah, kalau tidak ada motif, maka Von Bury itu mengatakan bahwa pada teori syarat mutlak itu, kalau tidak ada sebab, tidak pernah ada akibat.
Ini satu konsep yang memang dipegang di mana-mana. Bagaimana ada akibat, nggak ada sebabnya. Sebabnya diutarakan saya mendapat telepon dari istri saya. Pas benar apa tidak, itu sebab, itu motif. Jadi dia melakukan perencanaan untuk membunuh. Dibatalkan menjadi perkosaan. Perkosaan bergeser menjadi perselingkuhan. Itu berhenti di situ. Bagi saya, motif itu harus ditemukan. Kenapa? Bagi saya kalau kejahatan yang tanpa motif hanya satu, kulpa. Kalau berkulpa nggak perlu motif. Tapi kalau perbuatan yang sifatnya dolus, harus ada motif, kesengajaan. Ya, disebut sebagai satu perbuatan yang dengan sengaja. Harus ada motif. Dia sengaja memerintahkan untuk menembak. Memenuhi unsur 80-nya terpenuhi. 340 ya, 340 terpenuhi. Artinya dia berencana menyuruh orang mempersiapkan semua terpenuhi. Tetapi dalam terpenuhinya apa yang dia inginkan sebagai perencanaan, tentu ada maksudnya. Mana ada seperti Pak Adi Hamzah, orang melakukan sesuatu tanpa dasar. Tidak pernah ada. Itu kata Von Bury. Conditio sine qua non. Apa artinya? Ini ejekan sebenarnya. Kalau tidak ada dia, apa artinya? Kalau ada pacar hari ini nggak ada, apa artinya? Kalau tidak ada sebab, akibatnya apa artinya? Itu joke yang dibuat oleh seorang Von Bury, Von Chris, dan Trigger. Sepakat mereka, hanya bedanya sedikit-sedikit. Yang satu, banyak sebab menjadi akibat. Pilih salah satu yang paling berpotensi menimbulkan sebab. Nah ini tidak digunakan oleh hakim ketika saya mendengarkan karena motif bukan bagian dari delik, maka tidak diperhatikan. Apa akibatnya? Tidak diuraikan, tidak dipertimbangkan. Jadi apa akibatnya? Ketika itu nanti berjalan pada tingkatannya sampai ke Mahkamah Agung di tingkat kasasi saja. Di sana memang arah Hakim Agung semua ke situ. Apakah telah sempurna pertimbangan keadilannya semua ini? Oh, ini nggak ada motif, ini ditolak, itu nggak dibuktikan, itu diabaikan. Yang terjadi kami sering menyebut sebagai ini putusan yang onvoldoende gematigd, yang tidak cukup lengkap. Apa akibat lanjutannya? Hakim memutuskan untuk mengadili sendiri. Artinya membatalkan yang lama. Karena ini onvoldoende, tidak memenuhi kerangka keadilan dan pertimbangan hukum mengabaikan tadi. Kalau ini kulpa, oke. Nggak sengaja bunuh, nggak sengaja orang mati karena dia. Ini dolus. Ini dolus yang memang dilakukan dengan perencanaan. Jadi hakim gamang di sini. Dia tidak mendengar, dia tidak mampu. Ada pemikiran mungkin waktu penahanan yang habis. Waktu persidangan pidana yang ditentukan 6 bulan. Sudah dekat itu. Maka cepat, apakah pertimbangan waktu akan berakibat matinya orang? Ingat, matinya orang ini juga satu hal yang lain lagi. Kita bertentangan dengan semua aspek. Aspek pembaruan hukum, pembaruan peradaban hukum akan berubah. Artinya kalau saya ditanya apakah ada celah untuk Sambo CS terkoreksi hukumannya, saya mengatakan sangat mungkin. Karena tidak ada motif yang dipertimbangkan. Katakan tidak ditemukan, katakan, tapi diuraikan. Dan banyak yang seperti ini. Bukan hanya soal pembunuhan, peristiwa keributan. Keributan di Magelang, sampai ada bawa golok. Siap kamu backup saya? Siap. Siap kamu nembak? Tidak. Itu semua tidak pernah diuraikan secara lengkap dalam apa yang saya dengarkan pembacaan vonis hakim oleh ketua majelis. Nah ini gambaran seperti ini, masukan juga bagi masyarakat. Ini belum berhenti sampai di sini. Saya tidak nyinggung Eliezer. Karena Eliezer ini memang kalau siapapun akan tahu. Dari seumur hidup kepada hukuman maksimal mati itu. Tapi kalau ini dipersamakan, kita tidak punya kolektif responsibility. Hukum
pidana kita tidak mengenal itu collective responsibility kecuali pada hukum perseroan. Kecuali pada hukum bisnis ada. Korporasi itu bisa saja semuanya bahkan pemegang saham itu pun bisa diseret itu. Karena dia kolektif sifatnya. Pidana khusus hanya itu. Itu ada di corporate law ya, kejahatan corporate. Nah, ini tidak. Oleh karena itu, saya pikir kita semua harus sepakat bahwa ini belum akhir dari segalanya. Karena hakim, saya melihat tadi saya mendengarkan, apakah ada intervensi di perkalangan? Ada, sangat ada. Yang satu intervensi yang terbuka, mengingatkan. Walaupun saya kurang sependapat kalau menyurati ketua majelis untuk meringankan salah satu terdakwa. Ini intervensi, sifatnya friends of court, bunyinya itu. Tapi friends of court ini tidak ada masa court itu sedang bersidang. Ketika ini diam dan beri masukan. Atau ketika di persidang, adukan ke atasannya, Mahkamah Agung. Adukan Komisi Yudisial. Tidak menyurat langsung kepada ketua majelis minta pihak diringat satu pihak. Ini aliansi kampus. Sebenarnya aliansi yang baik. Yang akan mengungkapkan hal-hal yang baru mungkin ya. Tapi mungkin sebagian tidak paham independensi peradilan yang imparsial. Dia bikin tidak karena dia menyurati. Nah, tapi saya tidak menyalahkan ini. Yang lebih mengkhawatirkan adalah satu peristiwa yang mungkin ditakutkan oleh ketua majelis. Ketika ada video mengenai yang bersangkutan dengan seorang perempuan. Membahas mengenai akan diputusnya perkara ini sampai di mana. Itu lengkap itu. Nah, saya tidak mengatakan ini benar apa tidak. Tetapi Mahkamah Agung telah membentuk tim khusus untuk ini. Sampai hari ini tidak ada beritanya. Video apa? Video tentang ketua majelis, majelis. Ya dengan perempuan membahas mengenai hukuman apa yang cukup berat saya ini. Itu lengkap sekali. Nah, apakah ini, saya tidak mengatakan itu ya. Apakah tidak ini yang menjadikan ya tinggal maunya yang pesan. Kalau enggak kamu saya pecat. Kamu enggak layak. Jadi hakim ini apa ini? Membahas. Dan dalam proses yang kamu sedang pegang. Ini kalau quote non. Kalau ini memang betul dan ini merupakan ancaman yang cukup serius. Karena itu terjadi ya. Kalau saya bilang kejanggalan mungkin akan salah ya. Tetapi tidak lazim. Kalau bilang janggal nanti salah. Tapi tidak umum. Demikian jenjang perbedaan apa jaksa itu enggak sekolah apa. Untuk 12 tahun diputus 1,5 tahun. Bukan bebas. Kalau bebas saya lebih mengerti. Oh pasal 51 ini ayat 1 memang itu bunyinya. Yang ayat 2 tidak sahnya ini tidak dianggap oleh hakim. Oh ini sah. Karena dia beda. Dia ini bukan polisi lalu lintas. Dia polisi brimob. Itu mungkin lebih make sense buat common sense buat saya. Memang dia berpaham. Asal doktriner. Dia tahu bahwa motif tidak diperlukan. Tapi tetap prinsip yang tidak itu hanya satu. Kealpaan perbuatan ini. Ya. Ini perbuatan yang memang tidak perlu dipertimbangkan motifnya. Orang nggak sengaja apa motifnya. Tapi ketika ini masuk kepada satu perkara yang offside and shaker. Yang sudah pasti. Ini sudah jelas ini. Offset of the shaker atau ends shaker. Sudah pasti dia berencana untuk ada apa motifnya, apa ada sih di dunia ini akibat tanpa sebab, coba dicari lah. Ini sampai dibuat guyon itu oleh penciptanya. Kalau saya tidak ada dia, buat apalah hidup. Kalau nggak ada dia, apalah artinya. Demikian Pak Karni, saya yang penutup saja. Pak Karni bisa sedikit. Bisa sedikit Bang Karni. Saya dengan Bang Gayus. Ya. Saya pikir harus dipelihara cara berpikir Bang Gayus soal membangun optimisme. Dan saya juga bilang waktu di program TV One juga, ketika putusan hukuman mati dalam proses 10 tahun kalau Ferdy Sambo bertobat, saya kira juga kita nggak keberatan. Tapi sekarang, apa sekarang yang didapatkan oleh, yang saya bilang tadi Bang Karni, hampir semua di pengadilan tadi menangis, dan tidak hanya mereka. Saya beberapa kali ketemu publik, mereka kemudian menangis juga mendengarkan putusan soal Eliezer. Apa yang didapatkan oleh para guru besar yang amicus curiae? Saya nggak sebutkan semua. Maksud saya begini, Ferdy Sambo dan terpidana ini harus kita pelihara, dia punya optimisme dan bertarung karena masih ada proses.
Tetapi sekaligus apa yang dibilang Bang Luhut tadi. Ibu yang tadi bawa bayi itu, dia datang dari Banten bawa bayinya, berdoa, dia sampai tahajud. Artinya begini, hari-hari ini yang kita dengarkan soal kawan-kawan kita di polisi, mulai dari Kanjuruhan, kemudian soal Teddy Minahasa, kemudian menabrak dan lain-lain, itu adalah simbol-simbol polisi. Maksud saya terbukti hari ini seorang Eliezer yang pangkat paling rendah, kemudian meruntuhkan. Memang Ferdy Sambo bukan bintang 2, Prof. Gayus. Tapi ada istilah mabes di dalam mabes. Karena kejujuran. Ternyata ini bisa diruntuhkan. Setidaknya putusan di pengadilan. Saya bilang terus bertarung mereka di banding dan mahkamah. Dan saya kira ini juga manfaatnya kepada publik. Enggak ada alasan kita kemudian jadi pesimis dalam. Bukan mungkin soal pertarungan hukum. Tadi ibu-ibu itu enggak seperti kita sebagai pengacara. Tidak tahu dia bicara hukum. Tetapi sekaligus putusan ini saya kira membangun optimis kepada mereka soal apapun, bahwa kalau kita jujur masih ada harapan. Apakah kita rendah atau tidak? Ternyata yang kita bilang tadi itu, Eliezer head to head dengan Sambo, ternyata atas nama keadilan kemudian dia menang. Jadi bukan dia dapat to have, tapi dia lebih mencintai kejujuran kepada dirinya dan juga profesi apapun. Bang Karni udah 6 bulan. Kemudian kita sebagai pengacara itu juga pesan bahwa kalau kau advokat jujur dan kemudian terus bertarung, itu juga harapan kita untuk memenangkan perkara kita juga. Semua itu menurut saya Bang Karni sebagai pesan. Sedikit saja Bang Karni, sedikit. Jadi hari ini hukum kita saya rasa cukup memberikan keadilan, tetapi saya mau mengingatkan bahwasannya ini justru awal. Dan bahkan saya melihatnya masih cukup gelap karena kita tahu sendiri Ferdy Sambo ini bukan orang biasa. Sehingga saya yakin dalam hal memperjuangkan hak-haknya dia akan mengerahkan tenaga yang begitu luar biasa untuk mengupayakan agar hukumannya bukanlah hukuman mati. Maka dari itu saya meminta atas nama keluarga kepada seluruh masyarakat Indonesia tetap kawal kasus ini sampai ke ujungnya meskipun pasti akan menguras tenaga yang luar biasa. Dan kita nanti lihat di ujungnya bagaimana keadilan ini diperlakukan. Saya rasa demikian Bang Karni. Kita bicara keadilan dari tadi. Padahal keadilan yang tertinggi itu adalah ketidakadilan yang terbesar. Kata Lassalle. Tapi siapapun yang mempersoalkan putusan peradilan ini, apa puas atau tidak puas, saya kira hal yang biasa. Sebab di atas semua peradilan yang ada ini, ada peradilan yang lebih tinggi, yaitu peradilan hati nurani. Mahatma Gandhi. Kita ketemu ALC akan datang.